Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Sumadi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 2410040013. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teori perkembangan moral menurut para ahli. Guna memenuhi penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Perkembangan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri manusia, baik secara psikis maupun secara fisik, yang berkelanjutan sejak kita lahir sampai meninggal. Moral merupakan suatu ajaran yang berisi baik buruknya suatu perbuatan, kebaikan, ataupun kewajiban yang diterima secara umum. Lalu, perkembangan moral itu apa sih? Perkembangan moral merupakan perubahan perilaku yang terjadi dalam diri seseorang, meliputi norma, kebiasaan, adat istiadat, maupun nilai sosial. Adapun teori perkembangan moral menurut Piaget. Menurut Piaget, teori perkembangan moral ini menggambarkan anak-anak yang memahami tentang moral. Perkembangan moral anak-anak menurut Piaget dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap pramoral. Yang kedua, tahap heteronomi. Yang ketiga, tahap otonomi. Yang pertama, tahap pramoral. Pada tahap ini, anak-anak hanya berfokus pada diri sendiri tanpa memikirkan moralitas. Moralitas mereka akan terdorong apabila ada imbalan ataupun hukuman. Jadi, anak belum bisa membedakan mana yang baik ataupun yang buruk. Ataupun anak belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Lalu yang kedua, tahap heteronomi. Tahap ini yaitu memahami dan menerapkan aturan untuk kebaikan bersama. Lalu yang terakhir, tahap otonomi. Tahap ini memahami lebih kompleks dan mempertimbangkan perspektif dari orang lain. Teori perkembangan moral menurut Kohlberg dibagi menjadi 3. Yang pertama, moralitas prakonvensional. Pada tahap ini, anak belum bisa menjunjung tinggi nilai moral ataupun kode moral dengan kokoh dan juga baik. Lalu yang kedua, ada moralitas prakonvensional. Pada tahap ini, seseorang sudah memasuki dan menerima norma maupun nilai yang ada pada lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir, ada moralitas pasca konvensional. Pada tahap ini, seseorang sudah bisa memutuskan apa yang benar menurut mereka. Lalu, ada teori perkembangan moral menurut John Dewey. Menurut John Dewey, moral adalah perilaku yang dihasilkan dari proyeksi diri yang dinamis, bukan kepatuhan pada prinsip-prinsip transenden. John Dewey juga percaya bahwa manusia memiliki hasrat dan keinginan yang pada dasarnya baik, sehingga tidak perlu ditekan atau dimatikan. Teori perkembangan moral menurut John Dewey dibagi menjadi 3. Yang pertama, fase prakonvensional. Yang kedua, fase konvensional. Yang ketiga, fase autonomus atau pasca konvensional. Pada fase moral atau prakonvensional, sikap dan perilaku manusia didasari oleh impuls biologis dan sosial, yang mana pada awal kehidupan manusia belum mengerti konsep berkehidupan yang mencerminkan nilai moral. Lalu yang kedua, fase konvensional. Pada fase ini manusia sudah mengerti apa arti moral yang didasari oleh sikap kritisnya. Dan yang terakhir, fase autonomus atau fase pasca konvensional. Pada fase ini, perkembangan moral sudah didasari oleh pola pikirnya sendiri, sehingga manusia bisa berkehidupan sosial dengan moral yang mereka percayai atau mereka anggap benar oleh pikirannya. Kesimpulannya, perkembangan moral tidak dapat diperoleh secara instan, namun melainkan ada tahapan dan proses yang dilaluinya, seperti interaksi sosial, kemampuan berpikir, dan pengalaman.